Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang rancang bangun sistem telemetri dan monitoring stasiun cuaca secara nirkabel berbasis microcontroller. Adapun presentasi ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas saya yang telah diberikan, dan saya harap ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi diri saya sendiri dan bagi orang yang mendengarkannya. Perkenalkan, nama saya M. Fakhrulazi. Saya berasal dari kelas trik 3B dengan NIM 1820301020. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama itu adalah pendahuluan, mengapa judul ini kita angkat dan apa penyebabnya permasalahan ini kita bahas. Yang kedua ada metode penelitian, yaitu metode apa yang kita gunakan guna mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, ya sedikit hasil dari metode penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan bagaimana hasil yang kita dapatkan. Dan saya harap dari keempat pembahasan yang diberikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi diri saya sendiri. Oke, next. Pendahuluan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang beriklim tropis basah, humid tropik, yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada Mei hingga Oktober dan musim hujan yang terjadi pada bulan November hingga April. Jadi alat ini dibuat karena penulis melihat dengan tingkat curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia, terutama pada bulan Desember dan Januari, itu dibutuhkan alat yang bisa mendeteksi informasi keadaan cuaca. Karena informasi keadaan cuaca ini sangat berguna di berbagai bidang, antara lain transportasi, udara, pelayaran pertanian, komunikasi, dan lain-lain. Sehingga dibutuhkan sebuah peralatan pengukuran kondisi atmosfer yang murah dan akurat untuk memberikan informasi secara kontinu mengenai keadaan cuaca atau iklim. Adapun tujuan penelitian ini dibuat yaitu untuk membuat sistem telemetri yang memonitoring ada beberapa hal berarti yang dipantau oleh sistem ini. Yang pertama, keadaan cuaca yang meliputi curah hujan, suhu kelembapan, arah angin, kecepatan angin, dan intensitas cahaya secara nirkabel. Berarti penulis membuat penelitian ini untuk bisa melihat beberapa keadaan cuaca, baik itu curah hujan, suhu, kelembapan, arah angin, kecepatan angin, dan intensitas cahaya matahari secara nirkabel. Kemudian kita akan melihat metode penelitian. Ya, sebagaimana kita tahu, di sini ada dua gambar utama. Yang pertama ada pemancar, ya, dan kemudian ada penerima. Ya. Secara umum, deskripsi dari alat ini dimulai dari sensor yang akan mendeteksi besaran-besaran yang diukur. Kemudian dengan sinyal conditioning, keluaran sensor disesuaikan dengan kebutuhan masukan mikrocontroller Atmega 32 yang digunakan sebagai pemroses data. Data tersebut disandingkan dengan HT12E dan dipancarkan dengan modul TWS 434N. Pada bagian penerima, pancaran isyarat dari TWS 434N diterima dengan RWS 434N, kemudian diterjemahkan dengan HT12D dan diolah oleh microcontroller untuk dapat ditampilkan di LCD secara periodis. Jadi pada dasarnya ini merupakan beberapa transducer masukan sensor, kemudian akan diberikan sinyal kepada microcontroller Atmega 32 sehingga bisa dibaca, kemudian dibaca oleh HT12E dan dipancarkan oleh TWS 434N oleh pemancar. Kemudian sinyal akan dipancarkan dan diterima oleh RWS 434N dan kemudian dibaca oleh HT12D dan kemudian diubah pada microcontroller sehingga LCD dapat memberikan hasil dari masukan yang telah diberikan, dan kita dapat memonitoring hasil dari masukan-masukan yang telah dibaca oleh sistem. Kemudian kita akan melihat beberapa
transducer masukan beberapa sensor yang digunakan oleh penulis untuk bisa menciptakan alat yang dia inginkan. Yang pertama kita akan melihat sensor curah hujan. Ya, pada kali ini kita menggunakan sensor curah hujan dengan model tipping bucket rain gauge. Kemudian kita menggunakan sensor suhu dan kelembapan yaitu SHT11 yang merupakan sebuah single chip sensor suhu dan kelembapan relatif dengan multimodul sensor yang outputnya telah dikalibrasikan secara digital. Kemudian kita menggunakan MPX 2050 perangkat seri silikon sensor tekanan ya piezoresistif sehingga bisa memberikan tegangan output yang sangat akurat dan linear berbanding lurus dengan tekanan yang diterapkan. Kemudian kita menggunakan sensor LDR, light dependent resistor, yang merupakan karakteristik resistansinya akan membesar ketika kekurangan cahaya matahari. Ya, jadi pada sensor intensitas cahaya kita menggunakan yaitu LDR, di mana dia akan membesar ketika kekurangan matahari dan resistensinya akan menjadi kecil ketika menerima cahaya matahari. Dan kita pada dasarnya menggunakan microcontroller Atmega 32 sebagai pembaca data dari beberapa transducer yang diterapkan oleh penulis. Ya, ini adalah beberapa transducer yang digunakan, yaitu beberapa sensor yang berguna sebagai sinyal masukan sehingga kita dapat mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan seperti yang di awal telah saya bilang. Jadi di sini kita bisa melihat dua gambar diagram. Yang pertama ini ada bagian pemancar dan yang kedua ada bagian penerima. Oke. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa pada dasarnya alat ini memiliki dua bagian paling penting, yaitu bagian pemancar yang bekerja secara sendiri dan bagian penerima yang bekerja dengan alirannya sendiri. Oke, kita lihat dari aliran bagian pemancar. Yang pertama kita mulai inisiasi mikrokontroler ADC dan counter, kemudian dia akan membaca besaran yang diberikan oleh sensor, kemudian akan mengolah dan disimpan di memori dan dikirim dan mengirim data memori sensor ke TX. Apabila sensor ke-7 telah terbaca, maka dia akan langsung mengirim data dan disinkronisasi. Apabila data 7 tidak terbaca, maka dia akan terus mengirim data kepada memori sensor ke TX sampai sensor ke-7 terbaca. Ya, ketika semua telah terbaca, maka kiriman data akan disinkronisasi dan selesai. Bagian pemancar pun selesai. Kemudian dia akan memberikan sinyal kepada bagian penerima, di mana ketika sinyal mulai dapat, maka akan terjadi yaitu inisialisasi pada mikrocontroller. Kemudian dia akan membaca data masukan, kemudian akan memproses data, dan dia akan melihat apakah data yang disinkronisasi itu sesuai atau tidak. Jika iya, maka akan ditampilkan data sebagai sensor 1 di LCD. Jika tidak, juga akan ditampilkan data di LCD. Jadi hasil bagaimanapun, apakah data itu sinkron atau tidak seperti yang diinginkan oleh penulis, ini akan tetap dibaca oleh LCD. Ya, kita akan melihat berapa besar perbedaan data yang didapatkan dan data yang diinginkan nanti pada hasil. Oke, mungkin ini adalah dua diagram yang sangat penting untuk kita pelajari sehingga kita bisa sedikit tahu bagaimana sistem dari alat-alat ini bekerja. Kemudian kita memasuki pada bagian ketiga, yaitu hasil praktikum. Ya, ini kita bisa melihat dari hasil pengujian modul sensor curah hujan yang pertama ya. Ini banyaknya gerakan jungkit akan dicacah oleh mikrocontroller, kemudian dikalikan dengan 3 sebagai referensi ketinggian air setiap 10 ml sebanding dengan level air 3 mm, kemudian ditampilkan di LCD. Kesalahan rata-rata dari hasil pengukuran adalah 1,11%. Hal ini disebabkan karena jumlah cacahan yang terbaca oleh mikrocontroller tidak sama dengan jumlah gerakan jungkit. Ya, jadi pada dasarnya kita bisa melihat ini adalah takaran ukuran gelas. Ya, penulis membuat dari takaran 100 ml
liter hingga 1000, dan ini bisa dilihat banyaknya jemputan kali ya, dan ini juga bisa dilihat hasil pengukuran di LCD ya dalam bentuk milimeter. Dan ini adalah jumlah error yang didapatkan oleh penulis ya. Error berkisar di antara 1,67 paling tinggi hingga kesalahan error paling besar yaitu 0. Ini adalah hasil praktikum dari pengujian sensor curah hujan. Yang kedua, kita bisa melihat perubahan kecepatan angin setiap 10 detik. Ya, sebagaimana yang kita bisa lihat di tabel ini, ada beberapa perubahan arah angin setiap 10 detik sekali. Pengujian dilakukan dengan pengambilan data kecepatan angin setiap 10 detik. Alat dipasang pada ketinggian 5 meter. Jadi, transducer yang dipasang berada pada ketinggian 5 meter. Dan dari hasil ini kita bisa melihat bahwa kecepatan angin paling cepat itu berada pada 2,3 meter per second, dan paling rendah itu berada pada 1,3 meter per second. Dan ini kita melihat hasil praktikum yang ketiga, yaitu perbandingan hasil pengukuran suhu dan kelembapan. Dari tabel 3 terlihat bahwa error rata-rata dari hasil penguji adalah sebesar 1,27%. Hal ini disebabkan karena dalam proses konversi pada ADC adanya pendekatan, sedangkan tampilan kelembapan bukan merupakan hasil pengukuran secara langsung, tetapi dari dikonversi dengan rumus yang sudah diberikan oleh datasheet sensor SHT11 ya. Jadi pada dasarnya kita menggunakan SHT11 sebagaimana kita tahu. Dan ini kita bisa melihat yaitu tampilan sensor pada termometer yang berupa pengukuran suhu adalah derajat Celcius, dan tampilan suhu pada LCD yaitu pada derajat Celcius. Ya, kita bisa melihat ini ada sedikit yaitu error rata berkisar dari 1,27 ya. Kita lihat ini masih bisa kita gunakan. Jadi ini adalah beberapa hal penting yang perlu dibandingkan. Ya, penguji melakukan dengan suhu paling tinggi berada pada 70 derajat Celcius dan paling rendah berada pada 30 derajat Celcius. Yang keempat, kita akan melihat dari hasil praktikum, hasil pengujian sensor tekanan udara. Ya, di sini kita bisa melihat ada control valve, model sensor tekanan udara, dan error. Dari tabel 4 diketahui bahwa error rata-rata yang dihasilkan adalah 3,05%. Cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena data pengukuran yang ditampilkan di LCD merupakan pembulatan dan hanya ditampilkan satu digit angka di belakang koma ya. Jadi ini diberikan karena ada kesalahan pembulatan dan hanya ditampilkan satu digit di angka di belakang koma ya. Jadi ini ya penguji melakukan 8 kali percobaan dengan error rata-rata yaitu 3,05%. Dan kemudian kita akan melihat hasil pengujian sensor intensitas cahaya. Di sini penulis mencoba melakukan 5 kali percobaan, di mana ia menggunakan sensor yang berupa LDR. Ya, di mana LDR mampu digunakan sebagai sensor intensitas matahari dan memberikan error rata-rata sebesar 0,61%. Ya, kesalahan ini terjadi karena dalam proses konversi output analog menjadi sinyal digital oleh ADC pada microcontroller menggunakan pendekatan dan belum ada faktor koreksi kesalahannya. Jadi error sangat kecil, bahkan pada percobaan ketiga itu error berupa 0% ya. Jadi ini merupakan hasil yang sangat baik ketika peneliti melakukannya. Dan kemudian terakhir kita akan melihat yaitu hasil dari hubungan jarak pemancar dan penerima dengan isyarat yang diterima. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada dua bagian. Yang pertama ada bagian pengirim yang berupa TWS 434N, dan kita melihat ada bagian penerima yaitu RWS 434N ya. Dari tabel 6 terlihat bahwa modul transceiver TWS 434N dan RWS 434N hanya mampu dipergunakan untuk transmisi isyarat sejauh 80 meter. Untuk jangkauan di atas 80 meter, isyarat yang diterima sering terjadi kesalahan. Ya, kita bisa melihat di sini sering terjadi kesalahan ketika
jarak sudah melebihi dari 80 meter. Ya, kita bisa melihat di sini. Ya, ini 82 meter. Kemudian S akan membaca perbedaan yang sangat besar ya. Terjadi terlalu banyak error ketika telah melewati dari 80 meter. Jadi dari hasil praktikum ini kita bisa tahu bahwasanya jarak pemancar yang ideal adalah paling jauh 80 meter dan di bawah 80 meter lebih baik. Jadi di atas 80 meter alat telah mendapatkan beberapa keerroran sebagaimana kita tahu. Oke, next. Jadi dari seluruh hasil yang telah kita jelaskan, itu penulis berhasil mengumpulkan kesimpulan yaitu telah berhasil dibuat sistem telemetri dan monitoring untuk stasiun cuaca yang menampilkan informasi curah hujan, kecepatan angin, arah angin, suhu, kelembapan, tekanan udara, dan intensitas cahaya matahari secara nirkabel dengan kesalahan error rata-rata masing-masing besaran adalah 1,11% untuk curah hujan, 1,27% untuk suhu dan kelembapan, 3,05% untuk tekanan udara, dan 0,61 untuk intensitas cahaya matahari. Dan jangkauan optimal jarak antara pemancar dan penerima sejauh 80 meter. Jadi pada praktikum ini penulis melihat bahwasanya terjadi beberapa perbedaan sistem error pada masing-masing transducer, terutama pada tekanan udara memiliki tingkat error yang paling tinggi yaitu 3,05% dan pada sensor intensitas cahaya memiliki tingkat error paling rendah yaitu 0,61%. Dan pemancar dan penerima hanya bisa melakukan kinerja dengan sangat baik pada jarak paling maksimal yaitu 80 meter. Ya, ketika udah lewat 80 meter, maka penerima akan mulai membaca kesalahan-kesalahan yang sangat besar sehingga alat tidak bisa digunakan. Kemudian juga penulis menyarankan bahwa yang pertama, agar jangkauan pancaran jauh sebaiknya digunakan modul transceiver yang memiliki daya yang lebih besar. Ya, jadi penulis mengharapkan supaya jangkauannya itu bisa lebih jauh dengan menggunakan daya yang lebih besar. Yang kedua, pada bagian penerima perlu ditambahkan memori MMC atau SD card agar data-data hasil pengukuran dapat tersimpan atau menggunakan layar komputer sehingga data pengukuran dapat dimonitor dan tersimpan. Jadi pada alat ini belum ada yaitu penyimpanan dan diharapkan penulis mengharapkan bahwasanya kemudian hari ada yang menambahkan SD card supaya data-data per detik itu bisa disimpan dan bisa dianalisa. Yang kemudian untuk pengembangan yang lebih lanjut dapat ditambahkan langsung analisis data hasil pengukuran sehingga dapat menjadi bagian dari early warning system ya untuk jaga-jaga ketika ada sedikit perubahan data yang sangat signifikan sehingga bisa dipantau keadaan cuaca. Dan ternyata slide kita telah habis. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, juga terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tugas ini. Saya berharap apapun ilmu yang telah saya dapatkan bisa berguna bagi diri saya sendiri dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah ucap yang telah saya presentasikan pada tugas kali ini. Dan saya harap tugas ini bisa berjalan sesuai dengan Bapak harapkan. Ya, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah menulis rancang bangun sistem telemetri dan monitoring stasiun cuaca secara kabel dan berbasis microcontroller. Semoga ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan dapat saya manfaatkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.